Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Ida Ayuari Pratnyawati. Saya merupakan Kepala SMK Bintang Persada Denpasar. Pada hari ini saya akan membagikan praktek baik yang telah saya terapkan di sekolah dengan judul Cahaya Grow, Inovasi Kepemimpinan Transformatif untuk Membangun Guru Pembelajar dan Siswa Merdeka. SMK Bintang Persada Denpasar merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak di Denpasar Barat yang tumbuh dan berkembang di tengah padatnya aktivitas kota Denpasar. Di balik hiruk pikuknya kota, kami menghadapi kenyataan bahwa tidak semua guru memiliki semangat belajar yang sama. Sebagian masih nyaman dengan rutinitas lama, sementara sebagian lain sudah mulai terbuka terhadap perubahan. Melalui observasi dan refleksi mendalam, saya menemukan bahwa sebagian guru masih berfokus pada penyampaian materi, belum benar-benar memfasilitasi pembelajaran mendalam yang menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi siswa. Ada beberapa guru yang udah benar-benar bagus nih cara ngejelasinnya, terus bisa masuk juga ke materi, jadi kita nggak cuma nggak hafal aja. Tetapi juga ada beberapa guru yang ngajarnya tuh secara terus-menerus, Miss, kayak ceramah gitu. Jadi kita bosan dan juga ngantuk, Miss. Terus kita juga nggak dikasih ruang buat berdiskusi dan juga memahami materi yang udah disampaikan. Pembelajaran yang saya inginkan agar termotivasi untuk belajar itu tidak hanya guru yang hanya aktif menjelaskan, tapi juga diberikan kita ruang untuk berdiskusi. Nah, inilah yang mendorong saya untuk merancang program Cahaya Grow yang merupakan sebuah inovasi kepemimpinan transformatif untuk menyalakan semangat belajar di kalangan guru dan siswa. Cahaya Grow, Coaching and Micro Teaching with Holistic Inquiry Approach, lahir dari keyakinan bahwa perubahan sejati berawal dari kesadaran dan kolaborasi. Program ini memadukan 3 pendekatan utama, coaching, micro teaching, dan inquiry kolaboratif yang dijalankan dengan model GROW, Goal, Reality, Option, Will. Nama Cahaya dipilih sebagai simbol filosofi, menuntun, menerangi, dan menghangatkan sehingga mencerminkan semangat kepemimpinan transformatif yang menyalakan potensi manusia, bukan sekedar mengatur sistem. Setiap guru diberikan kesempatan untuk mengalami proses reflektif melalui coaching, kemudian mencoba strategi pembelajaran baru melalui micro teaching yang disertai inquiry kolaboratif. Nah, dalam pelaksanaan program ini tidak berjalan tanpa hambatan. Tantangan pertama muncul dari pola pikir sebagian guru yang masih menganggap bahwa coaching dan micro teaching sebagai bentuk supervisi atau evaluasi, bukan sebagai proses pengembangan profesional. Tantangan berikutnya adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Padatnya kegiatan sekolah menuntut kreativitas dalam mengatur jadwal kegiatan tanpa mengganggu proses pembelajaran. Untuk menjawab tantangan tersebut, saya menerapkan pendekatan inquiry kolaboratif yang terbaru dengan model GROW agar setiap proses berjalan reflektif, terukur, dan berkelanjutan. Nah, di setiap pelaksanaannya ada 5 tahapan. Yang pertama itu assess atau mengidentifikasi tantangan dan potensi. Pada proses ini dimulai dengan melakukan refleksi bersama guru melalui observasi kelas, wawancara, dan diskusi terbuka. Kemudian tahap yang kedua itu desain atau merancang strategi coaching dan micro teaching. Nah, dalam tahap ini dilakukan dengan menyusun rancangan kegiatan coaching berbasis kebutuhan nyata guru. Setiap guru menetapkan goal pembelajaran, mengidentifikasi reality atau kondisi saat ini, mengeksplorasi opsi atau alternatif strategi mengajar, dan menentukan will atau komitmen tindakan nyata yang akan dilakukan di kelas. Yang ketiga, implement atau pelaksanaan coaching dan micro teaching. Coaching dilakukan baik secara individu maupun kelompok kecil. Dalam sesi ini, saya berperan sebagai coach yang mendengarkan aktif, menuntun guru, menemukan solusi, dan menumbuhkan kesadaran diri. Setelah coaching, guru melakukan micro teaching berbasis inquiry kolaboratif dengan rekan sejawat yang bertindak sebagai pengamat dan memberi umpan balik. Ini saya sudah sangat bagus dan juga lengkap juga, dan menurut saya itu juga sudah mencakup semua mengenai pembelajaran mendalam dan menarik juga buat siswa sekali pemanfaatan digital juga. Terus ada main ke alam juga, jadi udah lengkap sih, sudah bagus. Kemudian tahapan yang keempat, measure
atau mengukur hasil dan perubahan. Evaluasi dilakukan menggunakan rubrik refleksi, rekaman video, serta jurnal refleksi guru. Kami menilai peningkatan keterampilan mengajar, interaksi dengan siswa, dan penyerapan pembelajaran bermakna. Kemudian tahap yang terakhir, yang kelima, reflect and change atau refleksi dan perubahan berkelanjutan. Nah, di setiap siklus dilakukan refleksi bersama antara kepala sekolah, guru, dan tim pengembang. Kami mendiskusikan hasil, menentukan langkah perbaikan, dan merancang inovasi pembelajaran baru. Proses refleksi menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa perubahan adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Keberhasilan dari program Cahaya Guru tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, tim manajemen sekolah, dan para wakil kepala sekolah yang terlibat aktif dalam mengatur jadwal, memfasilitasi ruang micro-teaching, dan mendampingi guru selama proses coaching. Selain itu, mitra industri juga memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Mereka menyatakan bahwa lulusan SMK Bintang Persada Denpasar menunjukkan peningkatan signifikan dalam komunikasi, disiplin, dan kerjasama tim. Kami sangat mengapresiasi kualitas pembelajaran yang diterapkan di SMK Bintang Persada Denpasar. Hal ini terlihat dari siswa magang yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan komunikasi, kedisiplinan, serta keterampilan bekerja sama di lingkungan kerja. Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat, agar sekolah dan dunia industri dapat bersama-sama mencetak lulusan yang kompeten dan siap bersaing di dunia kerja. Nah, terkait dengan dampak dan hasil program, jadi program Cahaya Guru ini membawa perubahan yang nyata di berbagai aspek kehidupan sekolah. Bagi guru, dampak yang paling terasa adalah meningkatnya rasa percaya diri, keterampilan reflektif, dan kemauan untuk mencoba hal baru. Guru mulai melihat proses mengajar sebagai ruang belajar bersama siswa. Mereka kini mampu mendesain pembelajaran yang lebih kontekstual, menggunakan asesmen autentik, dan mengelola kelas dengan pendekatan yang lebih humanis. Bagi siswa, perubahan terlihat dari peningkatan partisipasi, kreativitas, dan rasa tanggung jawab. Siswa lebih aktif bertanya, berani mengemukakan pendapat, serta mampu bekerja sama dengan proyek lintas jurusan. Kesan saya setelah mengikuti program Cahaya Guru yang secara langsung didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah terkait kegiatan coaching dan micro teaching, di mana hasil kegiatan tersebut menghasilkan program rancangan pembelajaran mendalam saya menjadi lebih sempurna, dan hal ini sangat efektif terhadap perbaikan pengajaran yang saya lakukan pada mata pelajaran Proyek IPAS. Semoga kegiatan ini atau program ini bisa berkelanjutan dan Ibu Kepala Sekolah bisa mendampingi rekan-rekan guru sejawat lainnya. Kesan saya terhadap materi pembelajaran yang diajarkan oleh Miss Rai tadi seru, menyenangkan, dan juga menantang karena ada sesi pemutaran video yang membuat kami sangat excited untuk menerima pembelajaran yang telah disampaikan. Lalu ada sesi diskusi yang membuat kami belajar berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah diberikan oleh Miss Rai. Pesan saya harapkan guru-guru yang lain juga menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif. Melalui proses refleksi, saya menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan waktu dan konsistensi. Tidak semua guru berubah secara bersamaan, tapi ketika satu mulai bergerak, yang lain akan terinspirasi. Itulah kekuatan dari kepemimpinan berbasis keteladanan. Efektivitas program ini terbukti dari peningkatan hasil observasi kelas, respon positif siswa, serta peningkatan kepuasan mitra industri terhadap kualitas lulusan. Program Cahaya Guru bukan sekedar inovasi teknis, melainkan gerakan perubahan budaya yang membawa semangat baru di SMK Bintang Persada Denpasar. Kini, sekolah kami perlahan bertransformasi menjadi komunitas pembelajar, yaitu tempat guru saling menuntun, siswa merdeka belajar, dan semua pihak tumbuh bersama. Seperti namanya, Cahaya Guru akan terus menyala, menjadi cahaya yang menuntun langkah, menumbuhkan keyakinan, dan menginspirasi perubahan menuju pendidikan vokasi yang unggul dan berkarakter. Demikian praktek baik yang dapat saya bagikan. Semoga praktek baik ini dapat menginspirasi rekan-rekan sekalian sehingga mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.